Oke, student, kita akan review skills di tutorial direction, di mana kita akan fokus di skills yang ada di listening comprehension. Di unit sebelumnya kalian sudah mempelajari skills yang ada di listening comprehension, yaitu di skills 1 until 6. Jadi kalian nanti bisa membahas lagi materi-materi yang sebelumnya, bisa dilihat lagi kira-kira skill 1 apa, skill 2 apa, skill 3 dan yang lainnya seterusnya ya. Ya, di sini ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan untuk soal di listening comprehension. Biasanya kalian disuguhkan satu dialog dua orang. Di dalam dialog itu ada dua orang ngomong, biasanya perempuan dan laki-laki. Nanti kalian harus fokus ke second line of the dialogue. Jadi kalian harus fokus ke omongan orang kedua. Biasanya di omongan orang kedua itu adalah jawabannya. Seperti itu. Dan poin selanjutnya, kalian jangan sampai memilih kata-kata yang pernah kalian dengarkan dalam dialog tersebut. Itu bukan jawabannya, itu hanya jawaban untuk mengecoh kalian. Misalnya, di dalam dialog tersebut ada kata selection. Nah, nanti di jawabannya, di pilihan A, B, C, D ada kata selection. Itu kalian harus hindari itu sebagai jawabannya, karena itu hanya jawaban yang ngecoh untuk kalian. Itu pasti salah, itu bukan jawabannya. Biasanya jawabannya itu statement, bentuknya itu merestate. Jadi bentuknya itu kata-kata atau kalimat yang baru tapi bunyinya sesuai dengan yang ada dalam recording tersebut. Yang namanya juga restatement ya, membuat kalimat baru. Dimana meaningnya sama seperti yang ada dalam recording. Itu sih poin-poin yang ada dalam listening comprehension section. Jadi diperhatikan ya. Oke, lanjut aja langsung ke soalnya ya, supaya bisa diaplikasikan. Coba kita dengarkan dulu recordingnya. Saya akan mengulang recording ini 2 kali. Jadi supaya kalian bisa memahami apa recordingnya, apa isi recordingnya. Oke, kita mainkan dulu ya. Number 1. The apple pie sure looks good. Let's have some of it. What does the man suggest? Oke, belum jelas ya. Coba kalian perhatikan di second line-nya. Di orang kedua dia ngomongin apa. Oke, biasanya sebelumnya kalian bisa juga lihat pertanyaannya, jawabannya dulu. Baking some pies, climbing some trees, having some dessert, atau picking some apples. Nah, biasanya nanti di recordingnya ada kata-kata seperti ada pies, ada apples, ada dessert, atau gimana. Coba kita lihat dulu ya. Number 1. The apple pie sure looks good. Let's have some of it. What does the man suggest? Oke, dalam recording itu kalian bisa lihat nggak di the second line-nya dia bilang let's have it, let's have it. Ayo kita bisa beli itu misalnya. Itu dia beli apa? Pas awal dia ngomong apa? Apple pies sure looks good. Jadi otomatis dia ngomongin tentang apple pies. Jadi dia ngomongin apple pies. Lalu kata orang kedua bilang let's have it. Jadi ya udah boleh beli itu. Misalnya intinya kayak gitu. Coba lihat jawabannya. Baking some pies. Baking. Gak mungkin membaking. Salah ya. Gak mungkin dia membuat pies. Salah. Terus yang B. Climbing some trees. Emang ada kata climbing terus trees. Ini pasti yang B pilihannya salah. Lalu yang C, having some dessert. Ini bisa benar. Kenapa? Di sini kan apple pie itu maksudnya dessert kan. Jadi having some dessert. Jadi otomatis yang nomor 1 itu adalah jawabannya yang C, having some dessert. Coba kalian nanti ulang lagi di mana videonya, recordingnya di sini ngomongin tentang apple pies, di mana si cowoknya bilang ya udah bisa beli kok buat dessert di sini kayak gitu. Itu untuk nomor 1 ya, kayak gitu ya. Perhatikan di second line-nya. Langsung lanjut nomor 2 ya.
Coba saya akan mainkan recordingnya. Coba perhatikan. Number 2. How much time is left on the test? You have about 30 minutes. What does the woman mean? Ya, belum jelas ya? Bisa dilihat dulu pertanyaannya. Jawabannya di sini A, B, C, D. There are 30 questions on the test. Mungkin sebelumnya kalian bisa mendengarkan ada kata 30. About a half hour remains. Terus yang pilihan C, the test will begin soon. Terus yang di 30 students are taking the test. Coba kita dengarkan lagi recordingnya ya. Kira-kira itu ngomongin apa? Kalian ingat, fokus ke the second line dalam dialog tersebut. Number 2. How much time is left on the test? You have about 30 minutes. What does the woman mean? Di sana dia mempertanyakan, di sana ada kata tes ya. Kira-kira waktunya itu berapa menit lagi? Di sana ada kata 30 minutes. Jadi 30 minutes itu 30 menit. Kira-kira pilihan mana yang sesuai dengan recording tersebut? There are 30 questions. Di sana barangkali kalian bisa menjawab tentang 30. Di sana ada kata 30 questions. Nah, di sini tapi bukan 30 questions. Bukan questions ya, tapi berapa menit sisa tes tersebut. Otomatis pilihan A salah. Coba yang B. About a half hour remains. Nah, di sini ada kata about a half hours. A half hours itu bisa diartikan 30 menit. Ini statement dari second line tersebut. Jadi otomatis pasti pilihannya adalah yang B, yang benar. Karena di sini masih state omongan orang kedua tersebut. Kayak gitu ya. Oke, lanjut nomor 3. Atau bisa juga kalian baca dulu jawabannya. She agrees with the man. They should visit their friend Bill. It would be a good idea to play billiards atau the bills have already been paid. Coba kita dengarkan dulu recordingnya. Number 3. I think we should pay the bills tonight. So do I. What does the woman mean? Oke. Saya ulang lagi ya. Kira-kira kalian harus fokus di second line-nya. Ingat, di second line-nya ngomong apa? Number 3. I think we should pay the bills tonight. So do I. What does the woman mean? Oke. Di the second line-nya dia ngomong ada kata so do I. So do I. Nah, itu so do I itu agreement, bentuk dari kesetujuan. Nah, di sana pasti menyetujui apa yang diomongkan pada orang pertama. Misalnya ngomongin orang pertama ngomong apa, pasti nanti orang kedua itu menyetujui pernyataan orang pertama. Coba pilihannya yang A apa? She agrees with the man. She agrees. Otomatis ini pasti jawabannya. Kenapa? Karena ada kata so do I. Kalau ada so do I, pasti jawabannya adalah she agrees with the man. Ini pasti langsung kalian pilih. Ini adalah jawaban untuk agreement. Pasti bentuknya seperti itu. She agrees with the man. Itu untuk skill di sini ya, yang di listening comprehension. Lanjut ya. Oke, di sini lihat jawabannya ada a florist, a barber, a chef, and a gardener. Oh, jadi ini ngomongin tentang who, siapa yang ada dalam obrolan tersebut. Jadi nanti kalian perhatikan, kira-kira di sana sebagai florist, sebagai barber, sebagai chef, atau sebagai gardener. Coba kita dengarkan dulu recordingnya. Number 4. Are you going to plant the new rose bushes today? Yes, after I weed the tomato plants and cut the bushes around the yard. Who is the man most likely to be? Oke. Belum jelas ya? Coba kita ulangi lagi. Ini kalian mungkin ada kata rose
sebelumnya, terus ada yard. Kira-kira nanti mungkin jawaban kalian bisa florist atau gardener. Gak mungkin barber atau chef. Coba kita dengarkan lagi. Satu kali lagi, kira-kira dia sebagai apa? Number 4. Are you going to plant the new rose bushes today? Yes, after I weed the tomato plants and cut the bushes around the yard. Who is the man most likely to be? Di sana kira-kira sebagai apa? Di sana mungkin kalian bisa bertuju sebagai florist, tapi sebenarnya itu kan di omongan pertama, kira-kira kamu mau nggak menanam rose, mau menanam bunga mawar nggak? Nah, di second line-nya dia bilang ya nanti, karena setelah dia menanamkan benih weed, nanti saya akan menanam rose in the yard. Nah, pasti dia sebagai gardener, bukan florist. Dia sebagai pekebun, bukan florist. Walaupun di sana ada kata rose ya. Kalian nanti tetap harus dilihat di second line-nya. Dia bilang ternyata dia seorang gardener. Jadi bukan sebagai florist. Kayak gitu ya. Itu untuk pilihan D. Tetap, itu juga tetap kalian harus fokus ke second line-nya. Di sana pasti jawabannya ada. Kayak gitu ya. Lanjut di pertanyaan selanjutnya. Bisa dilihat jawabannya. Pilihan A, C failed the test. This one exactly sure about the exam. Her statistics were quite exact. Or C received a passing grade. Coba kita dengarkan recordingnya dulu. Number 5. Did Carla pass the statistics exam? Not exactly. What does the man say about Carla? Oke, coba kalian dengarkan lagi recordingnya ya. Sekali lagi ya, saya dengarkan lagi kira-kira dia ngomongin apa. Tadi mungkin kalau sudah mendengarkan, di sana ada kata tes. Nah, kira-kira tesnya seperti apa? Coba kita dengarkan lagi sekali lagi ya. Coba fokus ke second line-nya. Number 5. Did Carla pass the statistics exam? Not exactly. What does the man say about Carla? Di sana dia bilang, did Carla pass the exam? Kira-kira dia lulus nggak examnya? Terus si second speakernya bilang, not exactly. Tidak. Otomatis dia gagal. Jadi pasti jawabannya itu adalah pilihan yang A. She failed the test. Jadi itu pasti pilihannya yang A. Kayak gitu ya. Coba lanjut di nomor selanjutnya. Oke, kita dengarkan dulu. Atau lihat dulu jawabannya. In a fast food restaurant, in a grocery store, in an airport, atau in a service station. Nah, ini jawabannya ini pasti di sana nanti di recordingnya akan mempertanyakan di mana percakapan itu terjadi. Apakah di restoran, di store, di airport, atau di service station. Coba kita dengarkan. Tolong fokus ke second line-nya ya. Number 6. What can I get for you? A sandwich and fries to go, please. Where does this conversation probably take place? Nah, sudah jelas? Belum ya? Coba kita dengarkan lagi. Kira-kira dia ada di mana? Fokus. Number 6. What can I get for you? A sandwich and fries to go, please. Where does this conversation probably take place? Kira-kira di mana ya? Ada keywordnya ya? Nggak ada yang kalian dapat. Di sana ada kata, what can I do for you? Di sana langsung bilang, dia minta sandwich and fries. Sandwich and fries. Nah, itu bentuk dari fast food. Jadi otomatis pasti mereka ada di in a fast food restaurant. Jadi ada pilihannya adalah yang A. Kayak gitu ya. Oke, langsung lanjut. Lihat
Jawabannya yang A, going down the bottom of the lake, swimming in the lake, riding a boat across the lake, atau taking picture of the beautiful lake. Langsung dengarkan recordingnya dulu. Number 7. Doesn't the lake look beautiful from here? Let's go down for a swim. What does the man suggest? Oke, ini suggestion ya. Kira-kira apa sih yang disuggest? Apa sih yang dijadikan saran orang keduanya? Coba kita perhatikan lagi. Number 7. Doesn't the lake look beautiful from here? Let's go down for a swim. What does the man suggest? Di sana bilang, sepertinya lake tersebut, sepertinya di laut itu terlihat bagus ya. Nah, terus yang keduanya, second speakernya bilang, let's get down for a swim. Nah, jadi dia menyarankan untuk berenang. Itu suggestnya. Going down to the bottom of the lake. Wah, ini salah. Terus yang B, swimming in the lake. Ini pasti jawabannya karena dia menyarankan untuk berenang. Jadi pasti jawabannya adalah yang B. Gak mungkin yang C, riding a boat across the lake. Ada nggak kata boat di sana? Nggak ada dalam dialog tersebut. Atau taking picture, itu tidak menjadi saran dalam dialog tersebut. Jadi pasti jawabannya adalah yang B. Begitu ya. Lalu, lanjut di nomor selanjutnya. Di sini langsung lihat jawabannya ya. He asked a number of questions, atau he expressed his doubt about the situation, atau he is an honorable man, or he said what he really felt. Oke, kita dengarkan, langsung fokus ke the second line of the dialogue. Number 8. Do you think Peter answered your questions honestly? I'm sure he expressed his true feelings. What does the woman say about Peter? Ya, belum jelas? Coba kita dengarkan lagi, kira-kira apa maksudnya. Number 8. Do you think Peter answered your questions honestly? I'm sure he expressed his true feelings. What does the woman say about Peter? Di sana dia mempertanyakan, kira-kira jawaban Peter itu honestly. Honestly itu jujur. Kira-kira jujur nggak? Terus orang kedua bilang sure. Jadi benar. Honestly, jadi benar, dia jujur. Dia menjawab pertanyaan itu sesuai dengan apa yang sesuai dengan yang dia rasakan. Jadi coba cari pilihannya yang sesuai dengan dialog tersebut. He asked a number of questions. Nah, ini salah. Memang dia menjawab question, tapi sebenarnya keywords itu honestly atau tidak. Ini pasti yang A salah. Terus yang ke B, yang pilihan B. He expressed his doubt about the situation. Salah. Yang C, he is an honorable man. Salah. Lalu yang D, he said what he really felt. Ini pasti jawabannya. Kenapa? Karena orang kedua dia bilang he expressed in his expression. Jadi dia mengekspresikan jawabannya itu sesuai dengan apa yang dia rasakan. Honestly, kalau yang jujur itu kan apa yang dia rasakan. Kayak gitu ya. Di statementnya seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lihat jawabannya. He would like a cold drink too. Terus yang B, the woman should repeat what she said. Atau yang C, he doesn't like the taste of the drink. Atau pilihan D, it's too cold to stop for a drink. Coba kita dengarkan dulu recordingnya. Number 9. A cold drink would taste good now. I'll say. What does the man mean? Coba kalian fokus ke second line-nya ya. Ini gampang. Sorry. Number 9. A cold drink would taste good now. I'll say. What does the man mean? Di sana ada expression apa? Expression of agreement. Second speakernya bilang I'll say. I'll say. Itu kan contoh dari expression agreement. Ada I'll say, so do I.
I agree with you, misalnya kayak gitu. Nah, itu nanti ada di skill 5. Kalau nggak salah itu tentang expression agreement. Jadi, pasti apa yang diomongkan di first speaker itu disetujui oleh the second speaker. Dia bilang tentang sepertinya enak ya minum cold water. Jadi coba kita lihat pilihannya. He would like a cold water drink. Ini pasti jawabannya. Jadi ini dia menyetujui apa yang dibicarakan oleh perempuan tadi. Dia bilang sepertinya enak ya minum minuman yang dingin. Ada kata I'll say, itu agreement. Kayak gitu ya. Oke. Ini lebih gampang kalau ada kata I'll say, so do I, itu langsung kalian cari pilihan jawaban yang agreement, tentang persetujuan. Ya, ini soal terakhir. Coba lihat jawabannya. He wants to have some water, atau the grass is quite dry. He's waiting for the loan to be approved, atau he's going to mow the lawn this week. Coba kita dengarkan recordingnya. Number 10. Do you think the lawn should be watered? It hasn't been watered in weeks. What does the man imply? Oke, perhatikan lagi, didengarkan lagi, diresapi lagi, kira-kira dia ngomongin apa. Dan fokus di the second line-nya. Number 10. Do you think the lawn should be watered? It hasn't been watered in weeks. What does the man imply? Di sana ada bilang watered. Terus bilang hasn't watered and this week. Watered itu tidak disiram. Kira-kira dia tidak disiram selain this week, di minggu ini. Jadi otomatis coba nomor pilihan A, he wants to have some water. Di sini bukan dia meminta water, tapi kira-kira tumbuhannya itu disiram apa enggak? Itu otomatis pilihan A yang salah. Pilihan B, the grass is quite dry. Ini pasti jawabannya. Dry itu kan kering. Kenapa kering? Karena dia si tumbuhannya itu tidak disiram. Jadi otomatis pasti kering. Nah, jadi pasti pilihannya adalah yang B. Ini yang benar. Atau misalnya mau meng-cross check pilihan C sama D. Di sana kata he's waiting for the loan to be approved. Nah, mungkin kalian tadi dengar loan. Di sini loan itu bukan loan ini bentuknya. Kan pasti saya pernah bilang jangan pilih jawaban yang pernah kalian dengarkan kata-katanya. Itu pasti salah. Atau yang D, he's going to mow the lawn this week. Di sini ada kata this week. Di dalam recording ada this week. Nah, ini pasti bukan jawabannya. Ini kalian hindari kata yang pernah kalian dengarkan dalam recording tersebut. Ya, kayak gitu aja ya. Jadi, skill yang ada dalam listening comprehension, kalian harus fokus ke dalam dialog tersebut dan fokus ke second line. Dan jangan sampai kalian pilih kata-kata yang pernah kalian dengarkan dalam recording tersebut. Itu intinya. Dan tetap kalian harus pelajari skill 1 until 6. Dimana di sana ada skill-skill tersendiri. Dimana kalau misalnya ada kata I'll say, tadi di dalam soal I'll say atau so do I, itu adalah expression of agreement. Kayak gitu. Okay? Thank you and have a nice day.